Di awal cerita diperlihatkan seorang letnan bernama W yang merupakan seorang komandan dari Kesatuan Tentara Elit Amerika. Ia dan timnya diperintahkan oleh sang atasan bernama Kapten Bill untuk pergi menuju ke negara Nigeria selama beberapa hari. Kemudian W dan timnya diberi misi untuk menjemput seseorang tenaga medis berkebangsaan Amerika yang bernama Dr. Lena Kendricks bersama seorang pastor dan 2 orang biarawati. Setelah mendapatkan Dr. Lena, mereka harus membawanya ke titik penjemputan yang berada di perbatasan Kamerun. Mereka juga diperintahkan untuk menghindari kontak senjata dengan pihak yang sedang bertikai. Singkat cerita, setelah beberapa lama, W dan anak buahnya sampai di sebuah tempat penampungan bagi orang-orang yang terluka karena perang. Lalu W langsung bertemu dengan Dr. Lena yang ternyata sedang melakukan operasi. Namun W bersikeras ingin membawa Dr. Lena bersama dengan seorang pendeta dan 2 orang biarawati. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu karena pasukan pemberontak sedang menuju ke tempat mereka. Akan tetapi itu tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata Dr. Lena menolak untuk diselamatkan. Ia lebih memilih tinggal dengan para pasiennya yang sangat membutuhkan tenaganya. Dan ia hanya mau diselamatkan jika mereka juga membawa para penduduk ke perbatasan. Mendengar itu, W menolak permintaan Lena. Akan tetapi Lena tetap tidak ingin ikut jika mereka tidak membawa penduduk bersamanya. Kemudian setelah mempertimbangkannya, akhirnya W mengizinkan Lena untuk membawa para penduduk dan pasien yang masih mampu berjalan. Sementara yang sudah tidak mampu berjalan tetap tinggal. Tepat ketika fajar menyingsing, satu persatu penduduk disiapkan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun si pendeta dan 2 orang biarawati memutuskan untuk tetap tinggal agar mereka bisa merawat penduduk yang masih terluka. Dan kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya agar cepat sampai ke perbatasan. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak karena ada beberapa anak-anak yang butuh perawatan. Ketika sedang beristirahat, salah satu anak buah W yang bernama Lek melihat ada beberapa orang pasukan pemberontak sedang berjalan menuju ke arah mereka. Mengetahui hal itu, dengan sigap W langsung mengamankan Lena dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Setelah lama bersembunyi, akhirnya pasukan pemberontak tidak mengetahui keberadaan W dan yang lainnya. Ketika mereka merasa aman, ternyata masih ada pasukan pemberontak yang tertinggal. Dan akhirnya Lena pun ketahuan oleh pasukan pemberontak itu. Lalu dengan cepat dan tanpa ampun, W membunuh tentara itu di depan Dr. Lena. Kemudian W memerintahkan Lek untuk membawa rombongan sebelum pasukan pemberontak menyadari ada anggotanya yang hilang. Menyadari hal itu, Lena meminta W untuk mencegah para pemberontak karena Lena mengetahui pasukan itu akan menuju ke tempat penampungan. Akan tetapi W menolaknya karena akan membahayakan keselamatan mereka. Setelah berjalan bermil jauhnya, sampailah mereka di titik penjemputan. Ketika helikopter yang akan membawa mereka tiba di lokasi, ternyata mereka hanya membawa Dr. Lena dan meninggalkan para penduduk. Rupanya ide membawa penduduk sengaja W gunakan agar Lena mau diajak pergi. Akan tetapi Lena marah kepada W karena ia telah berbohong. Namun W tetap tidak mempedulikannya. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan para penduduk. Ketika dalam perjalanan pulang, si pilot memberitahukan kepada W situasi saat mereka melintasi penampungan. Ketika W melihatnya, ternyata para pemberontak sudah menghancurkan dan membantai semua orang yang ada di tempat itu. Setelah melihat kejadian itu, hati nurani W mulai bergetar. Kemudian W menyuruh pilot untuk kembali menuju lokasi para pengungsi yang mereka tinggalkan.
Kemudian setelah di lokasi, W mengizinkan para pengungsi untuk naik ke helikopter. Namun hanya anak-anak dan orang tua yang sudah lanjut. Lalu sisanya berjalan kaki bersama W dan timnya menuju perbatasan Kamerun. Namun di tengah perjalanan si atasan menghubungi W dan marah kepadanya karena helikopter yang mereka kirim penuh dengan penduduk dan bukan membawa Dr. Lena. Akan tetapi W sulit menjelaskan kepada atasannya. Lalu ia akan membawa rombongan ke lokasi kedua dan ia meminta heli untuk menjemput mereka. Namun itu mustahil karena Amerika menghentikan penerbangan ke Nigeria. Dan ternyata W harus menunggu kabar jika keadaan sudah membaik. Di tempat lain, ternyata pasukan pemberontak yang sudah mengetahui mereka tahu kemana W dan rombongannya pergi. Mengetahui itu, seluruh pasukan pemberontak langsung memburu dan mengejar mereka. Setelah lama berjalan, ketika W dan rombongannya sedang asik beristirahat, seorang anak buah W bernama Slow mengetahui para pemberontak sedang mengikuti mereka dengan jumlah yang banyak. Namun W heran kenapa para pemberontak mengikuti mereka. Mengetahui itu, mereka harus terus bergerak agar tidak terjadi kontak senjata. Setelah lama berjalan, anak buah W yang bernama Lek melihat beberapa pasukan pemberontak sedang membantai penduduk di sebuah desa. Kemudian dengan aba-aba dari si kapten, mereka pun berkumpul. Ketika si kapten mengetahui kekuatan musuhnya, mereka pun langsung bergerak untuk menyerang. Secara perlahan, W dan timnya mulai masuk ke desa. Dengan cepat dan senyap, mereka langsung menghabisi satu persatu para pemberontak hingga tidak tersisa satupun. Kemudian mereka melihat dengan mata kepala sendiri, para pemberontak tidak hanya menghancurkan desa itu. Ternyata dengan kejam para pemberontak menyiksa dan membunuh. Dan yang lebih mengerikannya lagi, para pemberontak memotong payudara setiap wanita yang menyusui anaknya. Singkat cerita, setelah berperang melawan para pemberontak, Slow memberitahukan kepada si kapten bahwa mereka memiliki masalah yang lain lagi. Ternyata pasukan pemberontak yang membuntuti mereka sudah berada sangat dekat. Lalu W merasa heran bagaimana para pasukan pemberontak bisa mengetahui lokasi mereka. Mengetahui itu, W langsung menyuruh anak buahnya menggeledah dan memeriksa para pengungsi satu persatu. Kemudian W bertanya kepada Lena siapa saja orang yang ia kenal ketika berada di penampungan. Ketika W sedang sibuk memeriksa para pengungsi, tiba-tiba ada satu orang yang melarikan diri. Lalu dengan perintah dari si kapten, Sil berhasil menembak dan melumpuhkan orang itu. Kemudian W menginterogasi orang itu. Ternyata ia adalah orang suruhan Kolonel Sadik, si pemimpin pasukan pemberontak. Ia juga mengatakan bahwa si kolonel menyuruhnya untuk mengikuti seorang pria bernama Arthur. Mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan, W langsung bertanya kepada yang lainnya. W memberitahukan kepada para pengungsi karena alat penyadap pasukan pemberontak berhasil mengejar mereka. Lalu karena para pengungsi hanya diam, kemudian W mengancam akan membunuh jika mereka tidak memberitahukannya. Dan ternyata seorang bernama Arthur Azuka memberitahukan kepada W kenapa para pemberontak mengikuti mereka. Ternyata Arthur adalah putra dari Samuel Azuka, presiden Nigeria yang selamat dari penyerangan yang dilakukan oleh para pemberontak. Ketika berada di tengah jalan, tiba-tiba sang komandan menghubungi W dan memberitahukan bahwa menurut agen intelijen bahwa para pemberontak telah memburu mereka karena putra presiden telah ikut dalam rombongan mereka. W menjelaskan kepada si komandan bahwa ia baru mengetahuinya dan ternyata putra presiden telah menyamar menjadi salah satu pengungsi.
Menurut si komandan, membawa putra presiden bisa menimbulkan banyak masalah. Dan si komandan menyuruh Wei untuk meninggalkannya karena sangat berbahaya terhadap misinya. Setelah itu, Wei memberitahukan kepada timnya bahwa mereka harus menyerahkan Arthur dan meninggalkan para pengungsi. Akan tetapi, hati nurani Wei tidak bisa melakukan itu. Wei juga meminta maaf kepada timnya karena ia telah melanggar misinya dan membahayakan tim. Akan tetapi, anak buah Wei merasa para pengungsi bukanlah beban. Mereka harus membawanya ke tempat aman dan menyelesaikan misi mereka. Lalu, Wei menyuruh anak buahnya untuk bersiap karena para pemberontak sudah berada sangat dekat dengan mereka. Di saat mereka sedang asik berjalan, Lek yang berada di depan merasakan ada sesuatu di balik semak-semak. Dan ternyata yang Lek lihat hanya seekor hewan. Ketika Lek berpikir semua sudah aman, tiba-tiba tanpa ia sadari, peluru panas sudah menembus dadanya. Mengetahui anak buahnya tertembak, dengan cepat Wei langsung menolongnya. Namun itu baru awal. Dan ternyata pasukan pemberontak sudah mengetahui di mana lokasi mereka. Dan tidak lama kemudian pasukan pemberontak langsung menyerang dengan bertubi-tubi ke arah Wei dan pasukannya. Akan tetapi Wei dan anak buahnya yang merupakan pasukan elit tidak mundur sedikit pun dan mampu memberikan perlawanan kepada para pemberontak. Ketika para pemberontak menghentikan serangannya, Wei langsung memeriksa apakah Lena dan para pengungsi baik-baik saja. Ternyata banyak dari pengungsi yang mati karena serangan itu. Dan lebih mengagetkannya lagi, tanpa mereka sadari, Slow sudah terluka parah karena tertembak. Hingga pada akhirnya Slow yang sudah tidak bisa tertolong mengembuskan nafas terakhirnya. Dan kemudian lagi-lagi para pemberontak menyerang mereka. Namun dengan jumlah yang sangat banyak, pasukan pemberontak terus menggempur mereka. Para pemberontak berhasil membuat kewalahan Wei dan timnya. Menyadari timnya kewalahan, Wei langsung memerintahkan mereka untuk mundur. Namun Lek melihat ada pengungsi yang tertinggal dan langsung menolongnya. Karena pasukan pemberontak terus menyerang, Lek akhirnya tertembak dan tewas di tempat. Melihat anak buahnya tewas, Wei pun tidak bisa menolongnya karena para pemberontak terus-menerus menggempur mereka. Tanpa henti, para pemberontak terus menyerang dengan semua senjata yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya satu persatu anak buah Wei pun tewas. Namun Wei harus terus bertahan hingga bantuan udara datang membantu mereka. Akan tetapi para pemberontak terus menyerang supaya Wei dan yang lainnya tidak sampai ke perbatasan. Ketika Wei sedang terpojok, tidak lama kemudian bantuan yang mereka tunggu akhirnya datang. Mengetahui itu, Wei langsung memberikan lokasi para pemberontak yang menyerang mereka. Setelah mengetahui lokasi para musuh, pesawat jet itu langsung menjatuhkan bom ke arah para pemberontak. Sampai pada akhirnya semua pasukan pemberontak tewas terkena bom itu. Setelah itu, Wei dan anak buahnya yang masih hidup langsung menuju ke gerbang perbatasan. Kemudian Komandan Bill yang sudah berada di perbatasan langsung membawa Wei dan anak buahnya untuk segera mendapatkan perawatan. Dan setelah itu film pun